Cara santri itu agak siap. Ngomong riwayat nabi itu urusan bunga-bungan. Wong riwayat kiaimu bunga-bungan ora pantes iku nabi. Di riwayat kok balane Rasulullah wa apa? Tapi kamu harus ingat, edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan tauhid, di mana Isa terlalu khusyuk malah diposisikan kayak pangeran atau anak pangeran. Artinya Basyariah ini menolong sekali sebagai fondasi tauhid. Nah saya kira orang dia jatuh rahasia. Aku loh siap. Kulo nu mau ora kadung ngalim lu jatuh siap. Mari aku jatuh sing mulang liyane rawan pisan. Mana kulo terpaksa gak jatuh. Tapi terpaksa nih loh. Jadi secara tauhid itu aman jatuh. Paham? Jadi rasa jatuh, rasa mulia itu alhamdulillah. Artinya selamat sampean berarti. Paham? Orang rasa jatuh kok rasa mulia itu alhamdulillah. Bagus itu secara tauhid apa? Bagus. Jiwa orang mulia secara tauhid apa? Bagus, positif. Orang-orang yang banyak kasus, banyak tragedi, banyak masalah itu bagus. Secara tauhid apa? Bagus. Banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak sahabat karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisol, poso terus. Nabi cara ngandani itu lucu. Inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa a'lamakum billah ghaira anni asumu wa uftir wa atazawajun nisa. Aku wong paling roh pangeran, paling takwa. Ewa semono yo kawin. Malah contohnya ghaira anni yo asumu wa uftir wa atazawajun. Aku yo gelem kawin. Ternyata guyonan-guyonan Nabi tentang Basyariah itu luar biasa punya dampak tauhid. Akhirnya Nabi wafat dan saat itu happy endingnya Nabi hanya diyakini manusia sempurna, insan kamil. Allah tetap di atas. Posisi Muhammad gak pernah jadi rivalitas ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari sini saja, dari Basyariahnya Nabi begini saja masih akan ada kecelakaan. Yaitu pas Nabi Muhammad kabundut teng kamare Aisyah fi hujratin apa? Aisyah. Wantasarul khabar. Berita banyak, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Sufah. Delala pas itu Abu Bakar ada di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammadan qad mata kotok unukum. Sopo sing wani Muhammad muni mati. Tak ketok gulune. Innama huwa yunadi rabbah kama yunadi Musa napa? Saiki Kanjeng Nabi Muhammad lagi munajat mbek pangeran kaya zaman Nabi Musa munajat ning turi napa? Sina. Terus sesaat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar rawuh badhe ngambung napa niku wajah Nabi. Ya Rasulullah tipta hayyan wa maita ya. Tipta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa? Meninggal. Tipta hayyan wa maita. Fa inna Allaha akramu min ayu azibaka marratan. Alhasil setelah dari kamarnya Isa Abu Bakar terus pidato. Ini maksudnya kalau cerita pentingnya riwayat dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatonya Abu Bakar itu ya Yuhanna. Mangka na'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa mangka na'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Hei manusa kabeh, kowe nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Dia nak nyembah Allah fa inna wa hayyun. Terus kan fatala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Apa imma ta'au kutilang? Sekarang saya nih setelah sering belajar hadis, ternyata Basyariahnya Nabi itu sebagai energi tauhid. Basyariahnya Nabi baik itu masalah ahkam fikih kayak qobalani Rasulullah wa huwa sahih. Masalah fitrah manusia kayak kebutuhan biologis Nabi juga menikah. Masalah keluarga Nabi sering dineng bojone. Paham ya? Ya keliru-keliru carane mimpin nganti do tukaran. Tapi itu menjadi seni Basyariah yang justru menopang energi tauhid karena dengan Nabi ini secara Basyariah umumnya Basyariah sehingga beliau tidak pernah berposisi kayak Isa yang terlalu sempurna. Akhirnya melesat dianggap pengen. Nah repotnya umat Islam karena keangkuhannya sekarang itu banyak yang begitu. Cara meyakini wali idolanya atau tokoh idolanya. Soalnya wong kene meyakini misalnya ben Rugen wis tuwek so tak watuk. Patok bumi yang Wonopromo ya Rugen. Sekali mati mbah bumi. Rugen mati ra apa-apa blas. Tapi itu berlebihan ngurmati Rugen nganti darani patoke napa?
bumi. Tapi itu di kita kan sering begitu. Kalau sudah mengidolakan orang, pokoknya patok bumi karek mbah iki. Nah, Israel itu bumi ra karu-karu. Malah nek ono malah ra karu-karu. Mergo problem tauhid, problem apa? Nah, kenapa saya menerangkan dengan mukadimah niki? Niki kula istikharoi. Kenapa saya menerangkan dengan mukadimah ini? Pada akhirnya kita tahu fi faslil qadar bahwa teori saya ini benar dan saya sampai ketemu Allah gini ngeten iki. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu Allah nggih kula pendapat ngeten iki. Kenapa saya beri mukadimah demikian? Ketok nak teori kula benar sama dengan teorinya ulama-ulama yang jujur. Itu bahwa pada faslil qadar nanti ternyata Adam itu tidak siapa-siapa. Nuh ya tidak siapa-siapa. Gampangane cara Jawa jepiteng kabeh. Orang yang kita idolakan, kita sakralkan jepiteng kabeh, ngadepi Allah jepiteng kabeh. Wah, Adam yo grogi wis muni nafsi. Nafsi. Nuh grogi muni nafsi. Ini inna rabbi qad ghadibal yauma la yaghdab qabla wa la yaghdabal yauma ba'da. Allah sekarang murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan, juga tidak akan murka kayak ini lagi. Nafsi, wah ora urusan. Itu nabi-nabi papan atas ulul asmi yang begini ini nak. Ya, ini yang diceritakan di hadis apa itu nabi papan atas semua. Apa mana nabi biasa kayak Idris, Zulkifl sing apalane angel lah malah hilang no? Ini yang diceritakan di Fathul Qadir nabi-nabi papan atas. Nuh, Isa, Musa, nabi-nabi papan atas, nabi keren cara nabi-nabi papan atas. Dari sini kita tahu. Ya, dari sini kita tahu betapa para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basaria. Sebagai apa? Basaria. Anu kalau sering ditakoki kalian tiang-tiang. Gus kapan lagi jenengan dadi kiai tenanan? Nah aku ora tenanan niku malah kiai tenan. Lah nek tenanan niku malah kok nabi bisa. Jadi ora tenanan kuwi dadi tenanan kok. Maksudnya ya aku ya kasus sithik-sithik nganti mati ya. Itu energi betul, secara tauhid loh. Energi. Kulo nu roh rasane disanjung dipuja sehingga saya dalam hal ini jujur. Ini kemauan tidak siap. Karena untuk menjaga energi apa? Memang kita punya mitos tentang pengetahuan ning ilmu ya. Misalnya tentang ada wali abdal, wali atop, wali autad, ya rijal, ya abdal, ya autad. Itu kita punya mitos pengetahuan itu. Tapi maksudnya dulu itu tidak begitu, yang tidak kayak sekarang, yang ekstrim tanpa rawi, tanpa apa. Sarorai sampai tentang wali aktab, wali abda, roh kulo. Sampai paling kerungu-kerungu pas mana kiban. Artinya kerungu-kerungu tok ruhe ratau sambung, paham gitu. Dari gue seling mangan pihak pite, malah hijab tok, kenapa? Hijab, kenapa? Hijab. Sebetulnya tidak begitu maksudnya. Karena kalau maksudnya begitu akan melukai apa? Harusnya kalau kita mengidolakan Syekh Abdul Qadir juga mengidolakan cara beliau muamalah mbek pangeran, cara beliau ibadah mbek pangeran. Misalnya kalau beliau kalau malam itu baca apa? Ya Rabbu, ya Syahid, ya apa, ya Khaliq, ya apa, terus tis'atu alfaz. Setiap kali itu punya pilihan asmaul husna. Kalau Syekh Abdul Qadir itu milih 9, tis'atu apa? Alfaz. Kalau saya biasanya kalau orang Quran milih 2, biasanya ya Hayyu ya Qayyum. Apa sampean milih cara kapitalistik, ya Razzaq. Nah itu ya Razzaq, ya Wahhab. Jadi saya milih cara apa? Kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental ikhlas itu biasanya wiridan wis transaksional, cek napa? Misalnya ya Wahhab napa?